Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, selamat datang di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Pekoners, kali ini kita berada di segmen polemik podcast Lens of Economic bersama aku yang tentunya masih asing nih di mata Pekoners. Biar nggak asing, mari kita jalin keakraban dengan menonton video ini. Nah, perkenalkan, aku Alif Al-Amar, mahasiswa semester 5 dari Departemen Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Nah, di segmen ini aku akan menemani Pekoners nih dalam bincang santai dengan tema yang tentunya sangat menarik nih tentang keabadian. Nah, penasaran kan kita akan bahas apa? Saksikan podcast ini hingga akhir ya Pekoners. Nah, Pramudia Anantatur pernah berkata bahwasanya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, pada segmen polemik ini tentunya kita ditemani oleh gester yang memang di bidangnya guys, merupakan seorang dosen dan direktur akademi UNP. Dan tentunya nih Scopus beliau sangat banyak dipublikasi ya Pekoners. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Abrar. Halo Alif. Nah, bisa disapa Pekoners yang ada di layar kaca Pak. Hai Pekoners. Nah, perlu kita ketahui nih Pekoners bahwasanya Pak Abror ini merupakan lulusan dari universitas di United Kingdom, yaitu University of Hull, S2-nya di Universitas Indonesia dan S1 dari Universitas Andalas. Wah, begitu luar biasa ya Pekoners. Nah Pak, bisa dong diceritain profil pendidikan Bapak dari S1 sampai S3 agar Pekoners terinspirasi nih Pak. Oke, terima kasih Alif ya. Untuk pendidikan ya, saya S1-nya dari Universitas Andalas di jurusan manajemen. Manajemen ya Pak. Ya, dan itu sudah cukup lama sih ya. Cukup lama. Saya masuk 94, selesai 98. 4 tahun Pak. Iya. Kemudian dapat kesempatan ada beasiswa untuk melanjutkan studi ke Universitas Indonesia untuk S2-nya. Itu saya selesaikan di 2003 ya. Dari 2001, mulai 2001 ya Pak. Sampai 2003. Kemudian mengabdi di sini, kemudian dapat kesempatan kembali untuk melanjutkan studi di 2012 ke University of Hull di UK. Di sana saya baru kembali ke Universitas Negeri Padang kembali itu di 2017 awal. 2017 ya. awal itu, ya Pak. Betul. Ya, pengalaman ketika bersekolah. Nah, ketiga-tiganya itu beasiswa Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. memang betul. Okay. Pekoners, contoh Pak Abrar ya Pekoners, mahasiswa yang berprestasi sehingga jalan kuliahnya dilancarkan karena memang ada basic dari dalam diri sendiri itu. Wah, begitu luar biasa ya Pekoners pengalaman perkuliahan Pak Abror dari S1 sampai S3. Nah, perkuliahan Bapak ini berarti sebagai modal besar dari Bapak kan untuk melakukan riset ilmiah, betul nggak Pak? Iya. Iya. Terlebih lagi Pak Abror terkenal dengan jurnal yang diterbitkan terindeks dengan Scopus ya Pak? Terindeks dengan Scopus. Iya, beberapa terindeks dengan Scopus. Bisa nggak Bapak ceritakan awal mula Bapak menyukai hal-hal seperti itu Pak? Ya, di awalnya ya selain menyukai karena ini memang tuntutan ya. Seorang dosen itu kan punya 3 tugas dia. Tugas pertama adalah pengajaran, tugas keduanya penelitian, dan tugas ketiga pengabdian kepada masyarakat. Dan di tugas kedua itu untuk penelitian, apa menjadi output untuk penelitian? Salah satunya outputnya adalah publikasi. Makanya betul, mau tidak mau kita harus mempublikasikan hasil-hasil karya kita supaya punya dampak dia. Artinya betul, dibaca oleh banyak orang, kemudian mungkin ada yang di bagiannya yang akan diambil oleh pengambil kebijakan dan juga disitasi oleh orang lain itu. Nah Pak, terkait dengan hal itu apa saja pencapaian atau proyek riset yang Bapak rasa paling berkesan yang pernah Bapak lakukan? Ya, yang paling berkesan susah juga untuk menginikannya, tapi kita misalkanlah tahun ini ya. Iya Pak. Tahun ini di 2024 ini alhamdulillah saya mendapatkan 4 grand riset. 4 grand riset luar biasa. Satu dari DRTPM ya, Direktorat Riset Teknologi ini.
Kementerian Pendidikan Dikti, betul, Pak. ya. Kemudian yang kedua dana dari RKAT UNP, dan ketiga kita punya ada riset kolaborasi institusi namanya, itu adalah kerjasama antara seluruh PTNBH yang ada di Indonesia. Jadi kami saya bekerja sama dengan 3 universitas, yaitu UNP, UPI Bandung, kemudian dengan USU Medan. Sumatera Utara, Pak. Ya, satu lagi yang sedang kita lakukan sekarang ada namanya riset kajian strategis, Katalis, ya. Katalis itu juga 3 universitas yang bergabung, ada Universitas Andalas, UPI dan UNP. Ya. Nah, berarti begitu luar biasa ini Pak. Berarti semuanya berkesan lah ya Pak, intinya Pak. Intinya berkesan dalam melakukan riset. Nah Pak, dalam memilih riset nih Pak, menurut Bapak bagaimana cara terbaik dalam memilih topik riset yang relevan dan pastinya memiliki kualitas tinggi untuk dipublikasikan Pak? Oke. Jadi untuk memilih topik riset itu tentu kita survei dulu. Kita lakukan lebih banyak membaca. Jadi memang mau tidak mau kita harus membaca untuk melihat topik-topik riset itu. Dari mana kita membaca? Bisa kita membaca dari fenomena yang ada, bisa kita membaca dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh orang, dan kita lihat itu dari artikel-artikel terbaru itu apa bagian-bagian yang belum dia lakukan. Nah, di setiap riset biasanya ada di artikelnya itu bagian yang namanya limitation and future research. Apa itu Pak? Kelemahan risetnya dan kemudian apa arahan riset ke depan. Kita ambil dari arahan riset ke depannya, artinya belum dia lakukan, kita yang akan melakukan ke depan. Iya Pak, betul Pak. Di situ. Dan juga dari fenomena yang ada, misalnya apa? Kebetulan riset saya itu berfokus ke kajian halal. Kajian halal. Topiknya adalah marketing halal. Dan kita lihat memang marketing halal itu menjadi sesuatu yang menarik saat ini. Kenapa? Karena potensinya sangat besar. Diperkirakan di 2026 ini nanti akan ada 256 billion US dollar uang yang akan beredar dari wisatawan muslim, terutama dari generasi Z. Luar biasa Pak. Yang akan jalan, yang akan berkunjung karena mereka hobinya traveling. Iya, betul Pak. Tapi apalagi mereka Gen Z. muslim, makanya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya mereka nyaman dalam melakukan aktivitas traveling atau tourism mereka. Dari segi makanan mungkin dari segi fasilitas tempat beribadah dan lainnya yang mendorong fasilitas halal. Iya, mereka akan mencari produk halal, makanan halal, kemudian juga tempat ibadah untuk mereka sholat. Mungkin juga dan sekarang itu tidak hanya jadi tren bagi negara-negara muslim. Kita pikir yang melakukan itu hanya negara muslim. Ternyata sekarang banyak negara yang melakukan itu seperti Korea, Jepang, mereka berfokus juga ke wisata halal. Makanya kita lihat ini merupakan potensi yang besar yang luar untuk biasa. Dilakukan dan perlu dilakukan riset terhadap tersebut. Terlebih lagi di era sekarang yang menguasai pasar itu ibaratnya Gen Z lah ya Pak, yang terkenal dengan konsumtif ya Pak, perilaku konsumtif mereka. Jadi ini merupakan peluang besar ya Pak. Berarti cara terbaik dalam memilih topik untuk riset ya tadinya kan Pak, pertama ikro dulu intinya Pak, membaca dan melihat situasi ya Pak. Betul. Nah, kalau terkait dengan tren tertentu ini Pak, apakah itu masuk faktor-faktor yang harus diperhatikan saat menentukan topik agar bisa menarik perhatian jurnal internasional gitu Pak? Tren-tren yang sedang berkembang di era sekarang ini. Iya, misalnya tren apa? Misalnya seperti beberapa waktu yang lalu ketika COVID terjadi. Itu kan jadi tren. Nah, bagaimana wisatawan yang selama ini ketemu harus berkunjung ke daerah wisata, tapi ketika masa COVID mereka tidak bisa berkunjung. Maka muncullah namanya sekarang wisata dengan metaverse. Apa itu Pak? Metaverse. Dia tidak perlu berkunjung, tapi dia berwisata secara virtual. Dan itu sudah muncul juga sekarang. Atau juga yang terjadi sekarang Gen Z ini adalah dikatakan generasi strawberry ya. Strawberry ya Pak. Gen Z banyak istilahnya Pak. Yang serba instan. Yang katanya mager gitu. Tapi dia dapat informasi dari gadget yang dia miliki. Dari genggamannya Pak. Di dalam genggamannya semuanya. Betul. Nah, makanya muncul sekarang konsepnya adalah digital marketing. Digital marketing, iya betul Pak. Iya.
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang wisata itu melakukan promosinya menggunakan digital, dan ini menarik untuk kita lakukan riset bagaimana literasi Gen Z ini terhadap digital, apalagi kalau dihubungkan dengan wisatawan muslim, bagaimana literasinya terhadap wisata halal. Iya gitu. Betul Pak. Gen Z lagi ya Pak, sikit-sikit megang HP, selalu berada di genggaman tangannya Pak. Nanti entah scroll Instagram atau scroll media sosial lainnya, pasti ada nanti promosi wisata halal gitu ya Pak. Mungkin akan menarik minat mereka untuk mengunjungi wisata tersebut ya Pak, dengan segala fasilitas yang udah disiapkan oleh riset yang melalui riset tadi ya Pak. Betul, Pak. Nah, dalam meneliti ini Pak atau melakukan riset ini pasti ada dong tantangan dalam menulis serta mempublikasikan riset jurnal yang terindeks Scopus ini Pak. Nah, apa saja tantangan terbesar yang pernah Bapak alami dalam menulis dan mempublikasikan riset di jurnal berreputasi Pak? Ya, untuk tantangannya cukup banyak sebenarnya tantangannya. Yang pertama itu tantangannya adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Iya betul. Karena berperang kita, lawan diri sendiri. Kita mungkin tidak begitu suka untuk membaca. Iya betul. Kemudian kita harus membaca dan penguasaan bahasa. Penggunaan bahasa. Apalagi rata-rata artikel yang diterbitkan itu menggunakan bahasa internasional, bahasa PBB ya, mungkin terutama berbahasa Inggris kan gitu. Nah, kita harus menguasai itu. Walaupun tidak sekarang dengan bantuan AI kan bisa kita gunakan betul, tapi bagaimana kita melawan diri kita, mau kita untuk melakukannya. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah kita jangan dipikir ketika masuk ke jurnal itu langsung kita kirim kita akan diterima. Enggak, tapi tentu kita akan melewati sebuah proses di mana kita akan ditolak, di mana kita akan diberikan komentar, di mana kita akan diberikan review. Nah, bagaimana kita persisten resilience untuk menghadapi situasi itu sehingga kita mampu membuat tulisan yang sesuai dengan keinginan dari jurnal. Dan jurnal itu kan adalah market kita. Iya, betul, Pak, betul, jadi kita harus berpikir dari sisi customer. Customer kita siapa? Jurnal. Walaupun kata kita tulisan kita bagus, tapi kalau jurnal tidak menginginkan yang seperti itu, nggak akan diterima juga. Makanya kita lihat apa yang diinginkan oleh jurnal. Berarti kalau misalnya kita belum langsung diterima ketika memasukkan jurnal tersebut, Pak, gimana cara Bapak mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti proses atau revisi lah kalau biasa umum dikenal ya Pak? Itu revisi itu soal biasa. Soal biasa ya Pak? Soal biasa. Jadi kita ketika mengirimkan artikelnya mungkin ada yang hitungan hari, ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan jam sudah ditolak. Sudah ditolak. Nah, makanya kita perbaiki, kita pelajari kembali. Jadi kita melihatnya dari belakang kan gitu. Apa sih yang diinginkan oleh jurnal? Makanya kita lihat di jurnal itu biasanya dia punya aim dan scope ya, apa tujuan dan scope-nya akan terlihat itu. Nanti di jurnal dia akan hanya menerima tulisan dalam bidang ini misalnya kan gitu. Jangan kita asal masuk saja gitu. Kita perhatikan itu dan kita perhatikan bagaimana gaya penulisan selingkung jurnal tersebut. Tentu kita ikuti hal tersebut sehingga di screening awal kita sudah lolos. Tapi kalau tidak, walaupun tulisan kita bagus, kita tidak ikuti aturan jurnalnya, maka otomatis kita akan ditolak. Iya, itu dia. Berarti jurnal itu ibaratnya kalau dalam memasarkan produk itu konsumen kita lah Pak. Kita harus mengetahui karakteristik dari jurnal tersebut ya Pak. Jadi apa mau jurnal tersebut, apa yang harus dipenuhi, baru bisa kita lakukan ya Pak. Makanya berarti revisi itu hal yang biasa ya Pak. Nah, Econers itu merupakan hal yang biasa. Ditolak juga merupakan hal yang biasa. Iya, hal biasa. Jadi kalau ada mahasiswa tugas langsung ditolak dosen, hal biasa itu ya Pak. Betul. Bapak udah terbiasa kok ya Pak. Dari jurnal internasional lagi Pak. Nah Pak, menurut Bapak nih seperti apa riset yang berhasil dan berdampak baik di bidang akademik maupun praktisi Pak? Iya. Yang jelas riset itu dampaknya itu bisa dua, dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misalnya seperti adanya riset terapan, itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya apa? Riset tentang pengolahan sampah, misalnya itu kan bisa dirasakan. Oh ya, ternyata sampah itu diolah bisa jadi apa, gitu kan, bisa orang melakukan riset.
Nah itu, tapi bisa juga dampaknya itu tidak hanya dampak terhadap masyarakat, tapi dampak terhadap pengembangan keilmuan. Ya, dan salah satu indikatornya nantinya bagaimana tulisan kita itu disitasi oleh orang yang ada di dunia, kan gitu ya. Betul. Artinya tulisan kita itu mewarnai tulisan-tulisan orang lain yang akan diterapkan. Nah kalau sekarang ya diarahkan salah satunya bagaimana riset itu berdampak terhadap industri. Makanya kerjasamanya dengan industri. Nah, seperti misalnya ketika riset tentang marketing pariwisata halal itu akan sangat berguna bagi pengelola wisata dan juga bagi pemerintah. Apa yang perlu disiapkan, misalnya Sumatera Barat, apa yang perlu disiapkan oleh Sumatera Barat supaya bisa mendatangkan turis-turis asing Muslim dari negara-negara Islam yang lain yang potensinya sangat besar. Nah itu dan itu berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat daerah itu. Betul, berarti riset yang berhasil itu pastinya akan berdampak kebermanfaatan bagi masyarakat ya Pak. Betul. Nah, betul. Nah, terkait dengan kolaborasi nih Pak, seperti apa kolaborasi antara akademisi, industri dan pemerintah dalam mengembangkan riset yang aplikatif Pak? Iya. Untuk kolaborasi sekarang pemerintah dan juga universitas sedang mengembangkan hal tersebut ya. Kita ada namanya Kedai Reka, itu adalah kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri yang pendanaannya dari kedua belah pihak, dari kementerian. Nah itu hasil-hasilnya akan dimanfaatkan oleh industri. Kemudian juga kolaborasi tidak hanya dengan industri tapi juga dengan perguruan tinggi di luar. Ya, kita kerjasama dengan perguruan tinggi di luar untuk menghasilkan riset. Ya, untuk menghasilkan publikasi sehingga universitas kita bisa dikenal oleh orang di luar. Kalau orang bertanya UNP itu ada di mana, ketika tulisan-tulisan kita ada, oh ya ini ternyata dari Universitas Negeri Padang. Artinya sebagai sarana untuk memperkenalkan diri juga. Nah, branding kampus ya Pak. Branding juga. Seperti yang kayak Bapak katakan di awal tadi ya Pak, Bapak kerjasama dengan Universitas Andalas, UPI Bandung dan universitas lainnya Pak. Untuk yang Indonesia Pak, kolaborasi. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, Scopus ini kan kalau jurnal terindeks Scopus pastinya kita kenal dengan yang tadi ya Pak, menggunakan bahasa PBB. Pastinya tentunya bahasa Inggris ini Pak. Nah, seperti apa ini Pak kolaborasi internasional mempengaruhi kualitas riset yang Bapak lakukan? Ya, yang jelas dengan kolaborasi internasional seperti saat ini kami sedang kerjasama dengan University Malaysia Terengganu, UMT. Tahun yang lalu kita kerjasama dengan dua university, itu University of Huddersfield dari UK dan juga University Teknologi Mara UiTM Malaysia. Nah, kita kerjasama. Apa dampak atau manfaatnya di situ dengan kolaborasi ini? Yang jelas adalah bagaimana menghasilkan tulisan yang lebih baik, gitu. Karena ya nanti para partner kita akan berkontribusi untuk menyempurnakan tulisan kita dan juga untuk dalam melakukan riset, sehingga seandainya walaupun kita punya keterbatasan dengan bahasa, tapi dengan adanya kolaborasi internasional kita bisa memanfaatkan teman-teman tersebut untuk melakukan proofread dan juga memberikan kontribusi terhadap tulisan kita, sehingga possibility atau peluang tulisan kita bisa diterima itu akan lebih besar. Iya, berarti digabungkan lah ya Pak, misalnya bekerja sama dengan Malaysia tadi Pak, pemikiran kita sama mereka digabungkan untuk menjadi sebuah tulisan ya Pak, yang nantinya akan mudah dipahami oleh pembacanya, begitu Pak? Iya, jadi ya di situ bisa juga riset yang kami lakukan, kita mengumpulkan data di Indonesia, mereka mengumpulkan data di Malaysia, kemudian kita gabung nantinya. Jadi riset kita bersama. Jadi berkolaborasi lah ya Pak, menggabungkan antara penelitian yang ada di Indonesia dan di Malaysia Pak, disatukan dan mengajukan jurnal ya Pak, yang terindeks dengan Scopus. Kita kirimkan tersebut ke jurnal. Pak, mahasiswa di Universitas Negeri Padang ini ya Pak, terlebih lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam mengerjakan tugas pastinya mereka
ada yang bersumber dari jurnal, artikel, buku bacaan dan lain-lain nih Pak. Bapak kalau terkait dengan Bapak nih terhadap mahasiswa yang Bapak ampuh, bagaimana Bapak mengintegrasikan hasil riset Bapak ke dalam materi kuliah dan bagaimana agar mahasiswa bisa memperoleh manfaat dari temuan riset Bapak? Nah, itu dia. Dan ketika misalnya saya mengajar marketing manajemen atau manajemen pemasaran, dalam topik-topik manajemen pemasaran misalnya tentang kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen kita bicara tentang kepuasan, dan ketika kita sudah melakukan riset tentang kepuasan wisatawan, kita integrasikan di situ sebagai contohnya. Nah, kita bisa lihatkan. Dan inilah pengalaman dari lapangan. Artinya apa? Mungkin Bu Wamen yang baru, Bu Stella itu menyatakan bahwa 70% itu riset, kemudian 30% mengajar. Tidak ada salahnya juga sebenarnya. Artinya ketika kita mengajar diwarnai oleh hasil riset kita. Kalau kita tidak pernah meriset kemudian kita mengajar, artinya kan kita hanya memberikan apa yang orang lakukan, bukan yang sesuatu yang kita lakukan. Jadi ya sebaiknya juga kombinasi dari hal tersebut, dan kita bisa cerita, oh ternyata pengalaman di lapangannya seperti ini, dan mahasiswa akan merasa oh iya gitu. Dan kita juga membawa mahasiswa untuk melakukan penelitian. Dan tim riset saya itu dari pendidikan ekonomi malahan ya Pak. Nah Pak, dalam Bapak misalnya di dalam kelas nih Pak, Bapak memberikan tugas terhadap mahasiswa itu Pak, mereka kan pasti harus berdasarkan sumber, terlebih lagi kita yang sudah berkuliah ini Pak. Apakah Bapak pernah memberikan saran atau rekomendasi jurnal yang Bapak pernah teliti terhadap sumber dari akan mereka ngerjain tugas tersebut Pak? Iya. Otomatis tentu salah satunya itu bahannya, dan juga kita, kalau saya biasanya merekomendasikan mahasiswa termasuk juga untuk skripsi, carilah sumber-sumber yang kredibel. Betul. Kalau misalnya dari Scopus misalnya, itu tidak juga semua Q kalau bagi saya kan gitu. Tapi itu terserah itu. Tapi kalau dia sudah di Scopus kan setidaknya dia sudah melalui review yang lebih bagus. Tapi saya biasanya sarankan hanya Q1, Q2 saja. Atau yang di Indonesia Sinta kan ada akreditasi Sinta. Itu saya sarankan hanya di Sinta 1, Sinta 2 saja. Walaupun sampai Sinta 6 itu ada, namun proses review yang lebih bagus itu berada di Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, Pegoners, dalam mengerjakan tugas kita harus mencari sumber yang memang betul-betul akurat, benar kan Pak? Betul. Kalau misalnya dari Sinta tadi seperti yang kata Pak Abdur mengatakan bahwasanya kita harus mengambil sumber dari Sinta 1 dan Sinta 2 ya Pak? Itu alternatifnya boleh saja apapun, tapi sebaiknya supaya lebih akurat begitu ya Pak, lebih akurat. Nah, kalau dengan Scopus tadi ya tidak usah diragukan lagi ya Pak kalau ngambil dari sumber tersebut Pak. Indeks tersebut. Kalau apa tadi Pak namanya Q1 dan Q2. Nah, Scopus Q1 dan Q2. Itu biasanya memang menggunakan bahasa Inggris lah ya Pak? Iya, kalau rata-rata jurnal yang terbit di Scopus itu berbahasa Inggris. Ada nggak caranya Pak untuk kita kan mendownload jurnal tersebut dalam bahasa Inggris, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah kita pahami? Bisa saja. Bisa saja Pak. Bisa saja. Kan sekarang AI cukup banyak. Masanya saya tidak ada dulu kan. Betul. Kita terjemahkan sekarang. Kalau sekarang misalnya adik-adik semua menggunakan apa, misalnya ada DeepL, ada yang lain, ada ChatGPT, misalnya itu bisa digunakan. Tapi jangan hanya rely on ChatGPT atau rely on AI. Akhirnya kita tidak punya apa-apa. Setelah itu kita baca, kita yang menyarikannya. Berarti kita yang mentelaah ya Pak. Berarti kita harus menggunakan teknologi dengan bijak lah ya Pak, terkait dengan penggunaan jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Begitu Dan sebagai informasi, UNP kan berlangganan untuk jurnal Scopus. Adik-adik berada di sini tinggal download saja. Cukup masuk ke Scopus dengan IP address-nya di universitas, adik-adik sudah bisa untuk masuk ke sana. Atau ketika berada di luar cukup dengan email kampus yang sudah ada. Kan semua mahasiswa boleh untuk mengakses email kampus. Ya, masuk saja di email.unp.ac.id, dibuat di sana gitu. Nah, Pegoners, ini merupakan informasi penting dan luar biasa untuk kita dapat mengakses jurnal yang terindeks Scopus tadi ya Pak, dari UNP dengan menggunakan email UNP ya Pegoners. Nah Pak, terkait dengan pengalaman suka dan duka ini pasti adalah Pak dalam meneliti.
Nah, boleh ceritakan nih Pak pengalaman suka dan duka Bapak sebagai peneliti. Kalau dari mana dulu kita mulai? Dari suka jalan dulu Pak, biar suka enjoy. Yang jelas ketika kita meneliti itu kita ketemu banyak orang. Iya. Apalagi kita pergi conference, misalnya kita akan ketemu banyak orang, kita mendapatkan pengalaman, mungkin sesuatu yang kita tidak tahu jadi tahu dia. Ya, kemudian kita membangun jaringan. Nah, jaringan ini yang mahal. Betul ya, Pak. Betul. Jaringan yang mahal. Dengan meneliti ini kita akan membangun jaringan dengan universitas yang lain, dengan masyarakat kan, ketika kita melakukan penelitian. Sebenarnya banyak lagi selain daripada manfaat secara ekonomi yang kita dapatkan juga ketika kita melakukan penelitian. Nah, ini dukanya apa? Dukanya yang jelas, ya kita berusaha lebih keras kan gitu. Dan ketika kita melakukan riset tersebut ke suatu tempat tentu tidak berjalan lancar-lancar saja, pasti ada kendala. Ada saya pernah melakukan riset, saya ditolak oleh respondennya, itu biasa. Atau kita kesulitan mengumpulkan data, itu biasa. Nah, tapi apapun kesulitannya, ketika kita coba atasi, dia akan teratasi. Insya Allah akan teratasi dia. Nah, dari sukanya itu merupakan suatu hal yang luar biasa Pak. Relasi ini memang merupakan suatu hal yang penting di era globalisasi sekarang ya Pak. Nah, apalagi Bapak bisa berjumpa dengan teman-teman internasional, benar gak Pak? Kalau udah profesional gitu kan Pak dalam melakukan riset. Terkait tadi Bapak bilang selain dari faktor ekonominya itu, maksudnya gimana Pak sukanya? Untuk suka yang ekonomi tadi mungkin kita mendapatkan dana penelitian kemudian dengan dana penelitian itu bisa kita pergi conference. Artinya betul. Conference itu tidak hanya sekedar conference, artinya kita juga bisa melihat tempat-tempat lain kan gitu. Kita bisa berkunjung ke tempat lain ya. Nah, ini salah satu sukanya manfaat yang kita dapatkan. Misalnya apa? Misalnya conference-nya ada di mana, misalnya ada di Hong Kong atau di mana, kita bisa pergi kemudian itu didanai lagi dari dana riset yang kita miliki tanpa harus keluar uang pribadi kita. Kalau itu semua suka dong Pak. Iya, Pak. Itu bisa. Semoga dan kita dapat banyak teman. Benar Pak. Itu semua orang suka nih Pak. Semoga Pekoners terinspirasi untuk melakukan riset yang lebih baik lagi bersama dosen di Universitas Negeri Padang. Nah, ada nggak Pak tips ini Pak bagi peneliti muda, apalagi mahasiswa seperti kita ini Pak, agar sukses mempublikasikan risetnya Pak di jurnal-jurnal terreputasi internasional Pak? Pertama tipsnya itu adalah cari topik research yang menarik. Yang menarik itu dalam artian apa? Yang menjadi tren dalam jurnalnya. Mana jurnal yang kita sasar? Maka kita seperti saya katakan tadi, kita berawal dari belakang. Jadi start from the end. Jadi kita lihat dulu jurnal yang kita mau masuki apa. Misalnya jurnal A. Jurnal A ini mau menerima bidangnya apa? Gaya selingkung di jurnal A seperti apa, makanya kita sesuaikan datanya, cara pengolahan datanya, penyajiannya, kita sesuaikan dengan jurnal tersebut. Nah, kalau saya biasanya standar penulisan kita juga, saya menyarankan adik-adik untuk membuat standar penulisannya seperti jurnal yang terbaik kan gitu. Kalau di Sinta mungkin Sinta 1, Sinta 2, gaya Sinta 1, Sinta 2 itu yang ditiru. Sehingga apa? Walaupun kita mau masuk di Sinta 4 atau di Sinta 3, itu pasti udah keterima artinya standar kita sudah di atas dari standar Sinta 3 dan Sinta 4. Nah, kemungkinan kita diterima akan lebih tinggi, besar. Lebih besar Pak. Dan cari topiknya topik yang lagi in. Nah, yang lagi tren lagi tren. Sekarang kalau topiknya COVID misalnya, COVID sudah tertinggal dia. Orang nggak melihat COVID. Tapi orang akan lihat saat ini adalah mungkin adalah pasca COVID. Perubahan perilaku orang. Nah, ini yang kita bisa pelajari perilaku orang secara pasca COVID. Apalagi yang sedang heboh saat ini bridge ya kan Pak? Pembentukan bridge. Brazil, Rusia itu Pak. Kita nanti kita tidak bergabung di
padahal kita sudah di G20 tapi kita bergabungnya dengan negara-negara yang lain yang perkembangan ekonominya mungkin akan lebih pesat. Nah, itu bisa menjadi topik yang menarik juga. Yang sedang tren yang rasanya banyak peminatnya Pak, yang banyak diketahui oleh orang, itu merupakan strategi khusus lah dalam melakukan penelitiannya Pak bagi mahasiswa-mahasiswa saat ini. Nggak terasa nih Pak, pembahasan kita udah mencakup semuanya nih Pak, udah sangat jauh nih Pak sampai dunia internasional ya Pak. Kalau Alif ajak Bapak seru-seruan boleh ya Pak? Boleh dong. Apa itu? Oke Pekoners, kita masuk ke game session. Nah Pak, buat di game session ini Pak, kita akan bermain game simple saja nih Pak. Jadi apa lanjut itu? Nama kota Pak. Woi, seru nggak Pak? Iya, lanjut nama kota. Misalnya Alif bilang Padang, Bapak bilangnya apa? Padang. Padang sama? Oh, disambung satu disambung, lagi. Pak, betul. Oke, nama kota ya. Iya, betul, Pak. Mau kota kecil, kota besar. Kota besar mau Bapak yang lagi di Eropa sana pun enggak apa-apa Bapak sebut. Oke. Misalnya Padang, Bapak jawab? Padang, Jakarta. Ali bilang Padang, Jakarta, Medan. Nah, Bapak bilang Padang, Jakarta, Medan, Surabaya. Padang, Jakarta, Medan, Surabaya, Birmingham. Padang, Jakarta, Medan, Surabaya, Birmingham, Newcastle. Padang, Surabaya, Jakarta, Birmingham, Newcastle, Liverpool. Oke, Padang, Jakarta, Surabaya, Medan, Birmingham, Newcastle, Liverpool, Hull. Berat nih Pekoners. Lanjut lagi nggak? Coba usahakan dulu ya. Padang, Jakarta, Surabaya, Medan, Newcastle, Birmingham, Liverpool, Hull. Masih bisa Pak. Oh bisa ya, coba ya. Bisa apa enggak ya? Padang, Jakarta, Medan, Surabaya, Birmingham, Liverpool, Hull. Apa tadi? Apa lagi? Balik ke Pariaman. Kalau gitu Pak, Pariaman, Solo, Padang Panjang, Alan Panjang gitu. Seru sekali ini Pekoners untuk senang-senangan ya Pak. Ini Pak, tadi kan udah kita sebutin nama kotanya satu-satu Pak. Ada nggak Pak kota yang Bapak ingin kunjungi yang belum tercapai hingga saat ini Pak, dan mungkin kedepannya akan Bapak kunjungi? Yang belum tercapai ya? Mana ya? Kita mau mengunjungi ya kalau di Indonesia ya. Di Indonesia yang belum saya kunjungi, tapi bukan kota sih, tapi daerah ya Pak. Saya mau ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Surganya dunia ya Pak, surganya tapi Indonesia. Kan kita punya di sini kan Raja Ampat Sumatera Barat itu. Pesisir Selatan Pak. Iya betul. Gitu. Puncak Mande. Ya Pak. Kalau di kota luar negeri ada nggak Pak? Di tempat luar negeri yang Bapak mau kunjungi? Ya saya mau, yang belum sempat waktu itu adalah ke Spanyol ya. Spanyol ya. Iya betul Pak. Kita bisa ada kota Cordova ya Pak. Andalusia dulu ya Pak. Wah seru juga tadi gamenya ya Pak. Nggak terasa nih Pak, tadi kita sudah membahas tentang jurnal-jurnal, cara riset terbaik dan untuk pemula hingga bermain game yang tadi Pak. Wah boleh dong Pak closing statementnya untuk para Pekoners yang ada dimanapun Pak. Gitu? Iya Pak. Oke. Hai Pekoners ya. Kata closing statement statement buat Pekoners ya. Bagi para periset pemula ya yang sedang kuliah ya, yang jelas untuk Anda melakukan riset, lakukanlah riset secara benar. Dan tidak ada riset itu yang instan. Pasti riset yang kita lakukan banyak kendala, tapi yang berhasil dengan kendala itulah yang akan menjadi kuat, yang akan bisa menjadi periset yang handal nantinya. Yang penting satu lagi adalah be honest, jadi jujur ya dengan temuan-temuannya, dengan proses risetnya, sehingga risetnya menjadi riset yang berkualitas. Mungkin itu. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah wah luar biasa kan Pekoners. Makanya ketika kita ingin melakukan riset terlebih lagi kepada kita untuk mahasiswa pemula, nah kita akan melakukan riset. Yang pertama, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan ini merupakan suatu pelajaran bagi diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya dalam melakukan riset tentunya kita harus jujur terhadap hasil riset, karena dengan jujur maka dunia itu dapat kita rubah dengan kejujuran yang hasil riset kita tadi.
Wah, oke Pekoners. Kali ini kita memang udah benar-benar di penghujung podcast kali ini Pekoners. Nah, buat Bapak boleh dong Pak promosiin ada akun media sosial Bapak, mana tahu Pekoners tertarik dengan hasil-hasil riset Bapak kan bisa menanyakan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Pekoners semuanya. Untuk media sosial mungkin untuk Instagram saya boleh dilihat di sini. Kemudian untuk riset bisa masuk ke Google Scholar atau ke scopus.com dan Pekoners akan bisa melihat di situ apa saja riset-riset yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Nah, wah luar biasa kan Pekoners, pantengin terus ya akun media sosial Pak Abror. Nah, Pekoners juga jangan lupa nih untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya dari podcast Pendidikan Ekonomi baik di Spotify dan di YouTube yang ada di sini. Oke Pak, sebelum menutup perbincangan kali ini, kita di podcast Pendidikan Ekonomi ini ada tagline nih Pak. Mau tahu gimana Pak? Iya, jadi gini Pak, kalau Alif bilang podcast Pendidikan Ekonomi, kita jawab the more you know, the more you grow. Gitu Pak. Ke Pekoners Pak, di situ. Oke. Podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Alif undur diri. Saya Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.